Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Hera Hairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu pemeriksaan akuntansi 2 dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul keempat yang berjudul Kas dan Setara Kas. Oke, kita lanjut. Untuk modul 4, di sini eh, sudah ada instruksinya, lalu juga sudah ada notes yang tersedia. Oke, kita lanjut saja untuk pengerjaan dan penjelasannya. Yang pertama, kas besar. Berita acara pemeriksaan uang kas besar. Yang A yaitu sisa uang menurut buku kas. Untuk jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 yaitu 3 juta. Lalu untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 yaitu untuk jumlah debitnya 24 juta dan jumlah kreditnya 24 juta. Lalu kita bisa mendapatkan selisih bersihnya yaitu 0 rupiah. Di sini juga ada sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta. Untuk pemasukan yang belum dibukukan ada 0 rupiah. Lalu untuk pengeluaran yang belum dibukukan ada 0 rupiah juga. Jadi untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu sebesar 3 juta. Lalu kita lanjut ke uang yang B yaitu uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai, uang kertas yaitu untuk nominal 100.000 di sini ada 0 lembar. Untuk nominal 50.000 ada 125 lembar. Untuk nominal 20.000 ada 170 lembar. Untuk nominal 10.000 ada 101 lembar. Untuk nominal 5.000 ada 65 lembar. Dan untuk nominal 2.000 ada 0 lembar. Di sini untuk cara menghitungnya yaitu jumlah lembar dikali dengan nominal. Untuk 100.000 sendiri kita mendapatkan nominal sebesar 0, lalu selanjutnya sebesar 6.250.000, lalu 3.400.000, lalu 1.010.000, lalu 325.000 dan 0. Lalu hasil dari sini kita jumlahkan semua dan kita mendapatkan hasil sebesar 10.985. Oke, selanjutnya kita lanjut ke uang logam, yaitu untuk 1.000 sendiri kita mendapat untuk 1.000 sendiri yaitu 14 keping, lalu untuk 500 perak yaitu 2 keping. Di sini untuk rumusnya yaitu jumlah keping dikali dengan nominal. Untuk 14 dikali 1.000 hasilnya 14.000 dan untuk 2 dikali 500 perak hasilnya 1.000. Lalu kita jumlahkan seperti yang tadi menghasilkan 15.000. Untuk surat berharga tidak tertera dan untuk lain-lain juga tidak tertera. Lalu kita jumlahkan untuk si uang tunai yang kertas dan ditambah dengan yang logam lalu ditambah dengan lain-lain. Kita dapat menghasilkan yaitu sebesar 11 juta. Lalu untuk selisihnya berarti lebih, yaitu lebih 8 juta. Untuk keterangannya, selisih merupakan terdapat selisih perhitungan fisik uang kas uang kas besar senilai 8 juta yang merupakan yang pertama uang milik PT Pelita sebesar 6 juta, lalu yang kedua penerimaan dari PT Merdeka tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Untuk kesimpulannya, berdasarkan prosedur reperformance, atas rincian kas besar ditemukan bahwa terdapat selisih sebesar 8 juta antara nilai buku perusahaan dan fisik. Atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor akan melaporkan temuan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk pemisahan kas perusahaan dengan pihak lain serta perbaikan pencatatan transaksi yang tepat waktu. Oke, kita lanjut ke kas kecil. Untuk kas kecil kurang lebih sama seperti kas besar. Di sini berita acara pemeriksaan uang kas kecil, yaitu yang A, sisa uang menurut buku kas. Jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 yaitu sebesar 2 juta.
Lalu mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 yaitu untuk jumlah debitnya 0 rupiah, untuk jumlah kreditnya juga 0 rupiah. Jadi untuk selisih bersihnya juga 0 rupiah. Untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 2 juta. Lalu untuk pemasukan yang belum dibukukan yaitu 0 rupiah. Dan pengeluaran yang belum dibukukan juga 0 rupiah. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu sebesar 2 juta. Kita lanjut ke uang dalam kas, yaitu yang pertama uang tunai, yang A yaitu uang kertas. Di sini untuk nominal 100 ribunya ada 0 lembar, nominal 50 ribunya ada 12 lembar, nominal 10 ribu ada 23 lembar, nominal 5 ribu ada 65 lembar, dan nominal 2 ribu ada 0 lembar. Di sini rumusnya seperti tadi, yaitu jumlah lembar dikali dengan nominal, yaitu menghasilkan 0 rupiah, 600 ribu, 360 ribu, 230 ribu, 325 ribu, dan 0 rupiah. Lalu hasil di sini kita jumlahkan semua, yaitu totalnya menjadi 1.515.000. Lalu kita lanjut ke uang logam. Untuk nominal 1.000 ada 13 keping dan nominal 500 perak ada 4 keping. Kita jumlahkan yaitu rumusnya seperti tadi, jumlah keping dikali nominal, yaitu kita mendapatkan untuk nominal 1.000 13.000 dan nominal 500 peraknya 2.000. Lalu kita jumlahkan dua ini menjadi 15.000. Lalu dilanjut dengan surat berharga, tidak tertera. Lalu untuk lain-lainnya di sini tertera yaitu 270.000. Jadi kita bisa jumlahkan semua totalnya menjadi 1.800.000. Jadi di sini untuk selisihnya yaitu kurang 200.000. Oke, untuk keterangannya. Selisih merupakan yang pertama, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Jadi di sini kita bikin jurnal yaitu untuk di debitnya ada piutang lain-lain dan untuk di kreditnya ada beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Jadi, kesimpulannya berdasarkan prosedur reperformance, atas rincian kas kecil ditemukan bahwa terdapat selisih sebesar 200.000 antara nilai buku perusahaan dan fisik kas kecil. Atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor akan melaporkan temuan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk pencatatan yang tepat pada akun piutang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar. Oke, kita lanjut ke C31. Untuk C31 di sini ada sub-supporting schedule untuk bank CAB, yaitu untuk saldo menurut rekening koran di sini ada 4.391.410 perak, yaitu ditambah dengan setoran dalam proses yang sebesar 20 juta dan dikurang dengan background yang beredar, yaitu 11 juta atau BG yang beredar. Eh, Selanjutnya di sini juga ada saldo menurut pembukuan, yaitu sebesar 5.849.910 perak, yaitu ditambah dengan penerimaan piutang sebesar 10.600.000, lalu ditambah dengan jasa giro sebesar 156.500, lalu dikurang dengan koreksi catat yaitu sebesar 990.000, lalu dikurang dengan BG kosong sebesar 2.200.000 dan dikurang lagi dengan administrasi bank sebesar 25.000, yaitu totalnya hasilnya sama sebesar 13.391.410 perak. Yang artinya antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan itu balance. Oke, kita lanjut ke keterangan. Untuk keterangannya, yang pertama terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018, PKK nomor 1 seharusnya 101 juta 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000. Berarti kita membuat jurnal yaitu di debitnya utang usaha dan di kreditnya bank CAB yaitu sebesar 990.000.
Lalu dilanjut dengan dua, yaitu perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Yaitu kita membuat jurnal lagi untuk debitnya, yaitu Bank CAB, dan untuk kreditnya piutang usaha sebesar 10.600.000. Oke, dilanjut ke nomor tiga, yaitu salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Piutang Lalu kita membuat jurnal untuk di debitnya piutang usaha dan di kreditnya yaitu Bank CAB sebesar 2.200.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Jadi, kita membuat jurnal lagi di sini untuk debitnya ada dua, yaitu biaya administrasi bank sebesar 25.000, lalu bank CAB-nya sebesar 131.500. Dan untuk di kreditnya, kita akunnya adalah pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan prosedur report performance atas rincian kas besar ditemukan beberapa kesalahan pencatatan, seperti kurang catat atas pembayaran utang, penerimaan yang belum dicatat, BG kosong, serta biaya administrasi yang belum dicatat. Atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor akan melaporkan temuan ini dan akan memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk pencatatan yang tepat pada akun-akun terkait. Oke, itu sekian penjelasan dari saya untuk modul 4 berjudul kas dan setara kas. Mohon maaf jika ada perkataan atau ada salah dari sayanya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.